teman-teman, jumpa lagi. Kita masih akan membahas sedikit biografi tentang Jung. Jadi saya lanjutkan bahwa Jung itu bukan anak tunggal, tapi dia diperlakukan seperti anak tunggal. Mengapa? Karena ketika dia lahir, kakaknya itu umurnya tidak panjang ya. Jadi dia lahir, kemudian jarak dia dengan adiknya itu 9 tahun, jadi selisihnya cukup lama, sehingga dia diperlakukan seperti anak tunggal. Nah, sebagai anak kecil, Jung ini adalah anak yang kritis, imajinatif, dan suka menyendiri. Jadi kesenangan dia adalah pergi jauh dari keramaian, kemudian membuat istana dari batu-batu, kemudian mengumpulkan barang-barang aneh seperti potongan-potongan kayu, pasir, batu-batuan yang bentuknya aneh, dan semua itu dia simpan hati-hati dalam kotak dan dianggap sebagai harta karun dia. Jadi dia anak yang penuh dengan lamunan, khayalan. Nah, untuk menggambarkan bagaimana hebatnya khayalan seorang Jung kecil itu begini. Dalam Memories and Dreams, jadi biografi dia tulis bahwa pada satu masa dia di masa kecil itu dia duduk di tepi di tepi sungai di sebuah batu, dan dia bilang dalam hatinya bahwa saya adalah anak yang menduduki sebuah batu. Sejenak kemudian pikirannya berubah dan dia berkata dengan yakin bahwa saya adalah batu dan saya sedang diduduki oleh seorang anak kecil. Itu satu contoh dari fragmen untuk menggambarkan bagaimana kekayaan imajinasi Jung kecil itu. Yang kedua, dia merasa bahwa dirinya punya dua kepribadian. Satu dia sebut personality number one atau kepribadian nomor satu, yaitu dirinya sendiri, Jung kecil. Tapi dia juga menganggap bahwa pada satu saat dia bisa berubah menjadi kepribadian dua, personality number two, seorang tua yang lahir di abad sebelumnya. Jadi kalau Jung itu di abad 19 akhir atau pertengahannya, orang itu hidup di abad 18. Jadi dia punya dua kepribadian. Itulah kira-kira gambaran mengenai Jung kecil. Dan satu lagi bahwa dia suka sekali dengan seni atau hal-hal yang bersifat estetis dan artistik ya. Dia bisa menggambarkan bagaimana indahnya sebuah ombak kecil di danau itu ya, dengan kalimat-kalimat yang puitis, jadi berkilauan seperti perak diterpa sinar matahari ya, hal-hal seperti itu. Jadi dia sangat peka dengan hal-hal yang sifatnya estetis ya, dan mengagumi lukisan. Salah satunya adalah lukisan waktu Krakatau meletus yang ada di ruang kerja ayahnya. Dia sangat kagum dengan lukisan itu. Kagum melihat debu-debu dari Krakatau yang digambarkan oleh pelukisnya. Nah, itu Jung kecil. Kemudian Jung remaja itu seorang remaja yang kurus ya, yang dibully oleh teman-temannya, dan pada satu saat di sekolah itu dia didorong oleh temannya yang lebih besar, dia jatuh dan pingsan, dan kemudian dia tidak mau sekolah. Dia beralasan dia sakit. Dokter datang ke rumahnya, diperiksa, secara fisik tidak ada gangguan. Dia tidak sakit, tapi dia menganggap dirinya sakit dan tidak bisa sekolah. Sehingga satu malam dia mendengar ayahnya berkata kepada temannya sambil ngobrol, Jung menguping, ayahnya bilang, ini anak tidak akan jadi apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, tiba-tiba Jung berontak dalam hati. Dia akan tunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dibayangkan oleh ayahnya. Maka besoknya dia minta dia sekolah, dan kemudian dia sekolah. Dan ternyata dia sangat sehat. Nah, di dalam buku hariannya dia katakan bahwa itulah saat pertama dia berkenalan dengan apa yang namanya neurotis ya. Jadi secara fisik tidak ada gangguan, tapi secara psikis itu berpengaruh sehingga seperti orang sakit. Itu pengalaman pertama dia dengan neurotis menurut dia. Nah, Jung selesai sekolah, prestasi sekolahnya biasa saja. Kemudian tiba saatnya dia harus memilih kuliah di mana. Mula-mula dia ingin menjadi seorang arkeolog, seorang yang mempelajari hal-hal yang sifatnya purbakala, karena dia suka. Juga dia ingin menjadi seorang ahli ilmu alam. Namun ada masalah. Jadi orang tuanya Jung, ayahnya, itu adalah seorang yang terhormat, terpandang, disegani di lingkungannya, tapi tidak punya uang. Nah, sedangkan untuk sekolah arkeologi itu harus pindah kota. Jadi Jung menyerah, akhirnya dia memilih kuliah di kotanya yang tempatnya tidak jauh dari kotanya, yaitu dokter. Maka dia pun kuliah menjadi dokter, lulus sebagai psikiater. Nah, setelah jadi psikiater, dia bekerja di sebuah rumah sakit jiwa dan membantu menjadi asisten dokter. Nah, dengan berjalannya waktu dia mengamati cara dokter-dokter di situ menangani pasien, dia merasa tidak cocok. Dia melihat begini, dokter zaman itu kalau ada pasien datang, itu cuma ditanya anamnesa atau riwayat hidup singkat kepada orang tua atau walinya, kemudian langsung diberi cap
oleh si dokter itu. Ini pasien ini sesuai, pasien ini demensia precox, pasien ini paranoid, macam-macam label. Kemudian dilakukan pendekatan treatment farmakologi, dikasih obat-obatan dan dikurung. Dikurung itu tujuannya supaya pasien itu tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Nah, Jung melihat itu dia tidak cocok. Dia bilang dalam hatinya, ini nggak benar. Mestinya pasien itu diajak ngomong. Maka dia minta izin kepada atasannya, seorang dokter. Dia ingin menangani satu pasien dengan metode dia sendiri, yang disebut sebagai talk terapi, terapi bicara. Maka dia menangani pasien itu, dia lakukan terapi bicara, dia gali, dia ajak ngobrol si pasien itu, dia berikan metode-metode seperti asosiasi bebas ya. Asosiasi bebas itu kayak begini. Jadi memancing pasien untuk mengatakan sesuatu yang asosiatif dengan kata-kata yang dilontarkan oleh dokter. Jadi contohnya begini. Kacamata. Lalu pasien akan mengatakan misalnya hitam. Lanjutkan hitam, gelap. Itu ada alatnya untuk melihat waktu reaksi. Kalau waktu reaksinya agak panjang ya dari satu kata ke kata yang lain, berarti ada sesuatu secara hipotetis. Kira-kira di situ. Nah, jadi dari asosiasi bebas itu bisa mengetahui apa masalah sebenarnya dari pasien. Yang kedua dari mimpi. Pasien diminta untuk menceritakan mimpinya. Jung melihat bahwa mimpi itu penting. Mimpi itu bercerita. Mimpi itu adalah cahaya yang bisa menerangi kegelapan untuk memahami kondisi pasien. Dan mimpi bisa muncul secara literal atau secara simbolik. Dan itu harus ditafsirkan. Nah, pengobatan itu berhasil. Metode Jung berhasil dan dia teruskan itu. Dan kemudian dia membaca sebuah buku yang berjudul Interpretation of Dreams atau tafsir-tafsir mimpi yang dikarang oleh Sigmund Freud. Mulai-mulai dia baca sambil lalu, dan kemudian dia baca lagi dan dia sangat tertarik. Dia sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh Freud. Lalu dia begitu mengagumi Freud sehingga dia memberanikan diri untuk menulis surat kepada Freud dan ternyata dibalas oleh Freud. Dibalas oleh Freud, maka terjadilah korespondensi antara mereka sampai akhirnya mereka bertemu. Jung dan istrinya Emma datang ke rumahnya Freud di Moravia dan konon pada saat pertemuan pertama itu mereka berdiskusi dan berbicara selama 13 jam non-stop. Oke, sampai situ dulu. Berikutnya nanti di sesi berikutnya kita akan bahas mengenai Jung dan Freud dan kita akan lihat bagaimana dua orang yang tadinya dekat kemudian bisa menjadi sangat menjauh. Oke, sekian. Thank you.